Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan limbah plastik DPE sebagai bahan campuran aspal. Bab 1. Terbelakang diperlukan perencanaan struktur perkerasan yang kuat, tahan lama, dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap deformasi plastik yang terjadi. Sampah plastik menduduki peringkat kedua di dunia sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah dunia. Batasan masalah: adanya jalan yang tidak kuat dan tahan lama, banyaknya sampah plastik yang diproduksi Indonesia. Rumusan masalah: bagaimanakah pengaruh penambahan plastik LDPE atau Low Density Polyethylene sebagai bahan tambahan aspal. Tujuan penelitian: 1. Untuk memahami bagaimana penambahan limbah plastik mempengaruhi sifat mekanik dan kinerja aspal, seperti ketahanan terhadap retak dan deformasi. 2. Untuk mengevaluasi keberlanjutan penggunaan limbah plastik dalam aspal dan apakah hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan aspal konvensional. 3. Untuk mengeksplorasi cara yang lebih baik dalam mengelola limbah plastik dan mengurangi pencemaran lingkungan. Bab 2. Daftar tinjauan pustaka. Bahan campuran aspal. Campuran aspal panas adalah suatu campuran perkerasan jalan lentur yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filler, dan bahan pengikat aspal dengan perbandingan tertentu dan dicampurkan dalam kondisi panas. Perkerasan jalan raya adalah bagian jalan raya yang diperkeras dengan lapis konstruksi tertentu untuk memiliki ketebalan, kekuatan, dan kekakuan serta kestabilan tertentu agar mampu menyalurkan ban lalu lintas di atasnya ke tanah dasar secara umum. Untuk mendapatkan suatu campuran aspal yang baik, dilakukan suatu percobaan di laboratorium antara agregat, filler, dan aspal. Agregat yang kecil akan mengisi ruang antara agregat yang lebih besar membentuk susunan yang padat, dan untuk mempercepat proses adhesi antara penyusun bahan ditambahkan zat aditif. Agregat kasar yaitu batuan yang tertahan di saringan 2,36 mm atau sama dengan saringan nomor 8 standar ASTM. Keuntungan agregat kasar menyebabkan rongga udara meningkat sehingga air mudah masuk dan daya lekatnya menurun. Agregat halus. Menurut agregat halus yaitu batuan yang lolos saringan nomor 8 atau 2,36 mm dan tertahan di saringan nomor 200 atau 0,75 mm. Agregat halus terdiri dari butiran batu pecah atau pasir alang. Filler, bahan pengisi yang ditambahkan harus kering dan bebas dari gumpalan dan bila diuji harus mengandung bahan yang lolos sayakan nomor 200 atau 75 mikron, tidak kurang dari 75% terhadap beratnya. Plastik Low Density Polyethylene atau LDPE. Pada penelitian ini menggunakan bahan aditif plastik, yaitu plastik Low Density Polyethylene atau LDPE. Plastik dapat dikelompokkan atas dua tipe, yaitu termoplastik dan termoset. Arliza dan Suteja 1987. Penambahan plastik pada campuran aspal mempengaruhi nilai VMA. Agregat bergradasi baik atau bergradasi rapat
dapat memberikan rongga antar butiran agregat atau VMA yang kecil. Hal ini disebabkan lapisan plastik telah menyelimuti agregat dan menutup sebagian besar rongga antara butiran. Rozak dan A.R. Diansyah 2016. Pengumpulan plastik jenis LDPE ini karena sifat plastik yang paling cepat meleleh, yaitu pada suhu 70 derajat Celcius. Limbah plastik yang digunakan harus hasil olahan yang telah dipilah, dicacah, dan dicuci. Cacahan limbah plastik yang digunakan harus kering, bersih, dan terbebas dari bahan plastik atau bahan yang tidak dikehendaki. Ketiga, metode penelitian. Jenis dan lokasi penelitian. Dalam penyusunan proposal penelitian ini menggunakan jenis penelitian laboratorium. Pada penelitian ini digunakan limbah plastik low density polyethylene atau LDPE sebagai bahan aditif campuran aspal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Purbalingga. Teknik analisa data. Melakukan analisa data pengujian dengan cara membandingkan pengaruh penambahan kadar plastik LDPE pada aspal modifikasi terhadap persyaratan aspal modifikasi spesifikasi umum Bina Marga 2010. Kemudian ditentukan rentang kadar aspal maksimum aspal modifikasi plastik LDPE dengan membuat tabulasi hasil perbandingan tersebut. Dengan cara dipilih kadar penambahan plastik yang memenuhi syarat semua pengujian menurut persyaratan Bina Marga 2010. Dari proses ini diperoleh jumlah penambahan kadar plastik maksimum yang layak untuk aspal modifikasi yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bahan penelitian. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain agregat kasar, agregat halus, dan abu batu. Bahan tambah adalah limbah plastik tipe LDPE atau low density polyethylene, dan bahan aspal menggunakan aspal Pen 60/70. Peralatan penelitian. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat uji pemeriksaan aspal. Alat uji yang digunakan untuk pemeriksaan aspal antara lain alat uji penetrasi, alat uji titik lembel, alat uji titik nyala dan titik bakar, alat uji daktilitas, alat uji berjenis atau pignometer dan timbangan, alat uji fleksibilitas atau CCL4. 2. Alat uji pemeriksaan agregat. Alat uji yang digunakan untuk pemeriksaan agregat antara lain mesin Los Angeles atau uji abrasi. Saringan standar terdiri dari ukuran 3/4, 1/2, 3/8, 4, 8, 16, 30, 50, dan 200. Alat uji kepipihan, pengering atau oven, timbangan berat, alat uji berjenis, manometer, timbangan pemanas, bak perendam, dan tabung sen ekuivalen. 3. Alat uji karakteristik campuran agregat aspal. Alat uji yang digunakan adalah seperangkat alat yang digunakan untuk metode Marshall. Meliputi alat uji tekan Marshall yang terdiri dari kepala penekan bentuk lengkung, cincin penguji berkapasitas 3000 km atau 5000 lb yang dilengkapi dengan arloji pengukur flow meter. Alat cetak benda uji berbentuk silinder dengan ukuran diameter 10,2 cm dan tinggi 7,5 cm untuk Marshall standar.
Penumbuk manual yang mempunyai permukaan rata berbentuk silinder dengan diameter 9,8 cm, berat 4,5 kg, dengan tinggi jatuh bebas 45,7 cm. Ejektor atau dongkrak untuk mengeluarkan benda uji setelah proses pemadatan. Bak perendam yang dilengkapi pengatur suhu. Alat-alat penunjang yang meliputi panci pencampur, kompor pemanas termometer, kipas angin, sendok pengaduk, kaos tangan anti panas, kain lap, kapiler, spatula, timbangan, dan cat atau tip-X yang akan digunakan untuk menandai benda uji. Prosedur penelitian berdasarkan perkiraan kadar aspal optimum PB, dibuat benda uji dengan jenis aspal Pertamina dengan kadar 6%. Kemudian dilakukan pengujian massal standar dengan penumpukan sebanyak 75 kali yang dilakukan pada kedua sisi benda uji. Pengujian durabilitas untuk menentukan VIM, VMA, VFA, kepadatan, stabilitas, kelelahan, hasil uji massal, dan indeks stabilitas sisa. Jadi hubungan antara kadar aspal dengan parameter massal dapat ditentukan kadar aspal optimum. Berikut diagram alur penelitian. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.